qablahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi dengan judul cahaya dan pemantulannya. Sebelumnya, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Pratama Nadiah Nur Anjani dengan NIM 203200221. Yang kedua, Prentian Sufah Milta Wahidah dengan NIM 203200222. Yang ketiga, Robiah Adawiyah dengan NIM 203200233. Yang keempat, Selvia Mailana Sari dengan NIM 203200237. Yang terakhir, Soiful Nugroho Mustaqim dengan NIM 203200239. Cahaya adalah salah satu besaran fisika yang sangat penting dalam kehidupan. Cahaya adalah nama yang diberikan manusia kepada radiasi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya berasal dari suatu benda yang dapat memancarkan cahaya. Adapun pengertian cahaya menurut James Chadwick McQueen, cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Perambatan cahaya di suatu tempat dilakukan oleh energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik sehingga secara otomatis energi juga dapat dipindah ke tempat tersebut. Oleh karenanya, cahaya dapat pula ditinjau sebagai paket partikel yang disebut foton. Adapun beberapa bekas cahaya. Yang pertama, bekas cahaya menyebar. Yang kedua, bekas cahaya sejajar. Yang ketiga, bekas cahaya mengumpul. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber cahaya. Sumber cahaya dibagi menjadi dua, sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Apa sih yang dinamakan sumber cahaya alami dan apa yang dinamakan sumber cahaya buatan? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami adalah sumber cahaya yang berasal dari alam, misalnya matahari, bulan, bintang, dan pijaran api alam. Yang kedua, sumber cahaya buatan. Sumber cahaya buatan adalah sumber cahaya yang berasal dari upaya manusia untuk mendapat penerangan, misalnya lampu senter, lilin, cahaya lampu, dan lain-lain sebagainya. Sumber cahaya buatan dikategorikan menjadi dua macam. Yang pertama, incandescent, yaitu pancaran visual dari suatu permukaan, contohnya lampu pijar. Yang kedua, luminescence, yaitu pancaran visual yang terjadi secara tidak langsung, contohnya adalah lampu sorot. Selanjutnya adalah sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya dibedakan menjadi berbagai macam. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Apa sih yang dinamakan cahaya merambat lurus itu? Dan seperti apa cahaya merambat lurus itu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus adalah cahaya yang terjadi jika melewati satu medium perantara saja. Hal ini dapat dicontohkan pada lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Kalian bisa melakukan praktikum seperti gambar berikut. Yang kedua, cahaya merambat tanpa melalui medium perantara, yakni cahaya sebagai bentuk gelombang merupakan jenis gelombang travensal. Salah satu ciri gelombang travensal adalah dapat merambat tanpa melalui medium perantara. Dengan demikian, cahaya tentunya dapat merambat tanpa melalui medium perantara. Contohnya terjadi pada sinar matahari yang dapat sampai ke bumi meskipun melalui ruang hampa udara. Kita dapat menyimpulkan seperti di lapangan terbuka dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah cahaya menembus benda bening.
yakni cahaya yang dapat melewati benda bening atau transparan dan sinarnya akan diteruskan secara linear atau lurus. Sifat ini dapat dilihat secara langsung pada kaca jendela rumah kita. Kaca jendela yang bening dapat ditembus secara langsung oleh sinar matahari, sedangkan kaca jendela yang ditutup menggunakan kain warna hitam ataupun kertas warna hitam dan lain jenisnya, maka cahaya tersebut tidak dapat menembus kaca jendela tersebut. Peristiwa ini dapat membuktikan sifat dari cahaya yang menembus benda bening. Dapat juga menggunakan gelas kaca atau gelas bening seperti gambar tersebut. Yang keempat adalah cahaya membentuk bayangan, yakni cahaya mengenai benda padat yang tidak bening akan terbentuk bayangan berwarna hitam di belakang benda tersebut. Dapat kita contohkan seperti kayu atau pohon yang terkena sinar matahari, maka di belakangnya akan menghasilkan bayangan, dan bisa juga dicontohkan pada bayangan diri kita sendiri. Yang kelima adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan biasa disebut dengan pemantulan atau refleksi atau juga dengan pencerminan, yakni proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Misalnya kita berada di ruang yang gelap, kita menyalakan senter dan kita mengarahkan senter tersebut pada cermin. Ternyata senter tersebut menghasilkan cahaya dan memantul ke arah yang berlawanan, maka itu tersebut dinamakan dengan pemantulan. Bisa juga dilihat pada contoh berikut. Yang keenam adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan atau disebut dengan refraksi, yakni peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optik dan indeks biasnya. Dapat dicermati pada gambar berikut yang membedakan antara medium kurang mepet dan medium lebih mepet. Yang ketujuh adalah difraksi cahaya. Apa sih yang dinamakan difraksi cahaya itu? Difraksi cahaya adalah suatu fenomena gelombang yang terjadi sebagai respon gelombang terhadap halangan yang berada pada arah rambatnya. Difraksi cahaya juga dapat didefinisikan sebagai pelenturan cahaya, yakni saat suatu cahaya melalui celah, maka cahaya dapat terpecah-pecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya baru. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat contoh ketika cahaya masuk ke rumah kita melalui celah pintu yang terbuka sedikit, dan di situ kita akan melihat beberapa bagian yang terpecah menjadi bagian lebih kecil yang menghasilkan pula cahaya baru. Dispersi cahaya, peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik yaitu magikuhibinium. Interferensi cahaya, penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan pola gelombang yang baru. Polarisasi cahaya, sumber cahaya yang memancarkan cahaya yang tidak terpolarisasi, yaitu kuat medan listrik di titik mana saja selalu tegak lurus terhadap arah rambat cahaya, tetapi arahnya berubah secara acak. Pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumbuk antar muka dua medium. Hukum pemantulan cahaya. Bunyi hukum pemantulan cahaya. 1. Sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. 2. Besar sudut datang I sama dengan besar sudut pantul. Baik, selanjutnya pemantulan cahaya dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama pemantulan teratur, merupakan pantulan cahaya pada permukaan benda tidak sembarang yang terjadi pada permukaan benda yang halus dan rata, misalnya yaitu pemantulan pada cermin. Yang kedua yaitu pemantulan baur atau difus, merupakan pantulan cahaya yang terjadi pada permukaan benda tidak rata,
di mana bekas sinar atau cahaya pantulannya mempunyai arah yang tidak teratur atau baur. Misalnya pantulan cahaya pada batu, tembok, kayu, tanah, dan sebagainya. Contoh peristiwa pemantulan cahaya, salah satunya yaitu saat kita sedang bercermin. Bayangan tubuh kita akan terlihat di cermin, karena cahaya yang dipantulkan oleh tubuh kita saat mengenai permukaan cermin akan dipantulkan atau dipancarkan kembali hingga masuk ke mata kita. Pantulan pada cermin termasuk pantulan teratur. Pantulan teratur terjadi pada benda yang permukaannya rata dan mengkilap atau licin. Pada benda semacam ini, cahaya dipantulkan dengan arah yang sejajar, sehingga dapat membentuk bayangan benda dengan sangat baik. Pada benda yang permukaannya tidak rata, cahaya yang datang dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan. Pemantulan semacam ini disebut pemantulan baur atau pemantulan difus. Pemantulan cahaya pada cermin. Cermin merupakan suatu bidang licin yang dapat memantulkan seluruh cahaya yang jatuh padanya. Secara garis besar, cermin dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Baik, selanjutnya kita akan membahas 3 jenis pantulan cahaya pada cermin. Yang pertama yaitu pantulan cahaya pada cermin datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu maya, tegak, dan sama besar. Dapat dilihat gambar ilustrasi di samping. Yaitu ada seorang anak lelaki yang sedang bercermin. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, pantulan cahaya pada cermin cekung. Sifat bayangan yang dihasilkan cermin cekung ini tergantung pada letak bendanya. Jika letak bendanya dekat bayangan, yang terbentuk semu diperbesar dan juga tegak. Pembentukan bayangan pada cermin cekung dapat digambarkan oleh 3 sinar istimewa. A. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. B. Sinar datang melalui titik fokus dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. C. Sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin. Pantulan cahaya pada cermin cembung. Sifat bayangan yang muncul pada cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Biasanya, cermin cembung ini dipakai oleh spion mobil, truk, dan bus. Agar lebih mudah dipahami, kalau di spion itu jaraknya nggak sedekat yang kamu kira. Dengan kata lain, bayangan tersebut masih jauh dari posisi aslinya alias diperkecil. Pembentukan bayangan pada cermin cembung juga dapat digambarkan oleh 3 sinar istimewa. Ketiga sinar istimewa tersebut yaitu A. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. B. Sinar yang datang menuju titik fokus atau digambarkan dengan F, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. C. Sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan dari titik pusat kelengkungan tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.